Menginjak acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari para narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama adalah dari Presiden KJ Indonesia. Ini adalah Pak Ari Prabowo, mentor sekaligus anggota DPP LBMWI Pusat bidang perdagangan dan kewirausahaan. Izinkan saya membacakan PT beliau. Mohon ditunggu, ini saya masih mencari. Ya, Bapak Ari Prabowo ini selaku founder KJ Indonesia, juga CEO dan founder Kopi Gaya, kemudian Master Mentor Digital dan Cyber Security, Master Mentor dan Chief Marketing Officer Lunas, Koordinator Garda Transbumi Jawa Timur, Eksekutif Vice Regional Director ICSB Jawa Timur, kemudian Ketua Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Beliau juga tim penguatan pesantren Preneurship One Pesantren One Product, kemudian editor media portal online nasional, kemudian wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah UMKM Naik Kelas Provinsi Jawa Timur. Panjang sekali Pak Ari, luar biasa. Nah, dalam kesempatan kali ini kami mengharapkan penyampaian materi yang tentunya tidak kalah luar biasa dengan beliaunya sendiri. Kami persilahkan Pak Ari. Oke, terima kasih Bu Penny yang luar biasa. Awal kita dari awal. Semoga kawan-kawan yang 180 orang yang diberikan kesehatan dan juga akses internet yang terbaik di pagi hari yang cerah ini, Sabtu 7 Agustus 2021, menjadi bagian terbaik keberkahan Allah untuk menerima dan kemudian membagikan seluruh materi kepada lingkungan sekitarnya. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, sudah muncul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil tema untuk webinar kali ini adalah bagaimana kita berperan sebagai sosiopreneur kreatif untuk pemasaran produk yang menunjukkan bahwa produk ini adalah bangga Indonesia. Ya, oke. Tadi sudah dikenalkan sama Bu Penny. Ini beberapa aktivitas kegiatan organisasi saya sejak tahun 2000 hingga 2021, ya kurang lebih 20 tahun. Nah, bicara pemasaran pasti kita bicara apa itu brand, nah, kawan-kawan. Jadi brand itu penting sebelum kita ngomong pemasaran. Kadangkala 65 juta UMKM itu ngomong pemasaran dulu, gimana kok nggak laku, gimana kok nggak bisa seperti teman saya, nggak gimana, dan seterusnya. Tapi lupa bahwa brandnya sendiri belum dia kenal. Ya. Jadi brand itu atau branding itu harus dia kenal dulu. Tapi sebelum mengenal branding dirinya, dia harus mengenal personal brandingnya dia. Jadi itu sebagai bagian terintegrasi antara personal branding dan product branding. Dua itu dulu. Setelah itu baru melangkah ke pemasaran. Jadi sebelum kita bagaimana mencapai lini-lini pemasaran yang bagus, kita harus tahu tuh produk kita itu uniknya apa. Produk kita itu dibutuhkan orang di apanya, gitu ya. Jangan sampai kita bikin produk karena kita suka, karena kita hobi, orang lain enggak, gitu. Jadi sia-sia teman-teman hanya menumpuk produk itu di garasi, kemudian akan jadi stok aja. Jadi bikinlah produk yang dibutuhkan orang lain. Apalagi di saat pandemi ini, teman-teman mudah untuk mencari apa-apa saja yang dibutuhkan orang di masa pandemi itu. Oke, selanjutnya.
Nah, jadi brand itu identitas ya, identitas diri itu yang membedakan ya. Kalau kita bicara misalnya branding pelawak gitu ya, kita pasti akan teringat bahwa melihat dia akan selalu tersenyum. Kita akan melihat seorang pelaku bisnis ya kan, seorang mentor, kemudian lagi seorang guru, seorang dosen ya kan, pasti punya branding. Nah, teman-teman sebagai pelaku usaha harus punya branding itu. Brandingnya kaitkan dengan produknya. Gitu. Jadi bikinlah satu branding yang mengidentifikasikan pemilik usaha, produk maupun tempatnya. Ya, karena kalau orang sudah teringat akan branding itu, maka mau nggak mau mindset di dalam di belakang bawah sadarnya dia itu akan terlalu teringat sama nama seseorang yang mengaitkan ke produk itu, ya. Oke. Nah, bicara setelah kita tahu branding, kita tahu luar dalamnya tentang produk kita, keunikan, kelemahannya, maka kita akan bicara bagaimana sih produk ini bisa sukses di pasaran, ya kan? Nah, sukses itu adalah berhasil beruntung dilihat pemahaman dari masing-masing akan berbeda. Sukses saya itu Pak kalau saya bisa jualan seprovinsi, itu sukses menurut dia. Sukses saya itu Pak kalau bisa produk saya itu dinikmati oleh para selebriti, itu sukses menurut dia. Ya. Nah, jadi berhasil beruntung ya tanpa hambatan, kemudian lebih baik dan bebas dari kegagalan. Ya, jadi ada satu kehormatan yang prestis yang dikaitkan dengan pencapaian. Pencapaiannya setiap orang pasti beda-beda. Gak mungkin suksesnya 180 orang di ruangan ini sama. Gitu. Suksesnya pasti berbeda, tapi cara pencapaiannya, cara menuju ke kesuksesan itu pasti sama, ya. Nah, komparasinya seperti ini, ya, antara sukses dan bagaimana kita personal branding kita itu naik. Jadi supaya tahu bahwa sukses itu mampu memegang nilai prinsip sukses. Contoh nih, ada di ruangan ini dari NTB misalnya. Begitu ditanya suksesnya, sukses saya itu A sampai B. Oke. Udah, berarti sukses A sampai B itu akan harus dia pegang terus nilai prinsip itu. Gitu. Kalau nilai prinsip itu sudah dipegang sukses dan kuat, maka nilai prinsip itu bisa dijalankan kapanpun. Jangan sampai pada saat bilang, nilai prinsip sukses saya A sampai B, kemudian datang temannya malam-malam ngajak ngobrol sampai pagi, ternyata berubah nilai prinsipnya karena akibat dari temannya yang mempengaruhi tadi. Sehingga harus benar-benar dipegang nilai prinsip. Nah, setelah dipegang nilai prinsip itu, lalu mau menularkan kesuksesan. Ya, jangan pernah khawatir kesuksesan itu akan tergerus. Ya, dengan cara menularkan. Ya, saya sebagai wirausaha sejak tahun 98, saya sebagai wirausaha sejak tahun 98 itu mendapatkan bagian hambatan ada, kesuksesan ada gitu kan, itu biasa. Tapi mampu memegang nilai prinsip dan kemudian ditularkan dengan cara saya membuat nama komunitas saya namanya Kaji Indonesia. Kemudian berintegrasi pada pencapaian. Jadi jangan sampai kalau sudah punya target terus nggak bisa fokus, ya kan? Terus jangan sampai yang berikutnya kalau ada hambatan ngepir duluan gitu ya. Kata orang Mojokerto mundur duluan dari sebelum berperang. Ya, jadi harus bisa mendobrak hambatan jadi pilihan solusi. Karena hambatan itu Bapak Ibu sekalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai diri kita. Apakah si fulan ini itu cocok untuk sukses? Ya, dengan prinsip yang dia pegang tadi. Kemudian mampu menyeimbangkan urusan dunia akhirat. Ya, jangan lupa kita sebagai makhluk sosial jangan pernah sukses sendirian. Nggak ada ceritanya orang sukses itu karena dirinya sendiri. Selain karena Allah Subhanahu wa taala, tentu akibat dari lingkungannya. Jadi tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri. Ya.
Jadi itu harus sinergi dengan atau paralel dengan personal brandingnya dia. Bagaimana orang mampu mengingat dia, ya. Misalnya contoh hari ini saya pakai batik dari Sumeneb, gitu ya. Artinya apa? Pada saat saya kemana-mana kemudian pakai batik ini, maka branding saya adalah saya sebagai seorang punya usaha batik, seperti itu contohnya. Anda punya branding makanan minuman, jangan malu dibawa kemana-mana, ya. Ada beberapa UMKM yang sering saya temui itu bangga bahwa menyebutkan mereknya, tapi begitu saya tanya mana, anu di rumah gitu, anu gitu ya. Jadi akhirnya orang nggak intens pada dia nggak bawa, dia nggak yakin dengan produknya gitu ya. Nah, kemudian mampu membuat masyarakat memiliki penilaian tersendiri yang positif. Jangan lupa kita sebagai makhluk sosial itu dilihat melalui digital loh ya. Ya, jangan yang punya sosmed, yang punya usaha, jangan sekali-sekali posting curhat sambatan gitu ya, kata orang Jawa, sambatan di sosmed. Itu akan mempengaruhi Anda pada saat Anda diajak deal dengan orang lain, dilihat di Facebook, wah ini sering caci maki di Facebook, udah nggak jadi kerjasama, seperti itu ya. Kemudian mampulah belajar mengubah mindset orang lain terhadap penilaian Anda. Misalnya nih Anda bilang, ada beberapa orang pernah bilang ke saya, gimana sih kok cara menghindarkan mindset negatif orang? Gampang, berilah terus-menerus kepositifan itu, hilang nanti gitu lah. Jadi jangan pernah memberikan balasan negatif, tapi berikanlah terus orang itu penilaian yang positif, mindset positif, supaya ternyata enggak kok, katanya si fulan itu dia begini, nah gitu. Jadi akhirnya itu mempengaruhi kita juga, mempengaruhi mindset orang lain juga terhadap penilaian diri kita sendiri. Nah, saya ada tips nih teman-teman, menguak sukses peran ekonomi kreatif dengan cara edan. Ya, E-nya adalah educate yourself. Ya, belajar. Terutama para milenial itu jangan bosan ikut beberapa kelas webinar, workshop yang diadakan siapapun. Ikuti terus. Ya, apalagi daripada di rumah ya, mager daripada main game ya, ikuti terus, belajar. Jangan lupa materinya dipelajari setelah webinar. Jangan sampai minta materi lalu nggak dibuka, cuma ditaruh di Google Drive aja. Jadi ajari diri Anda sendiri untuk mengenal diri secara penuh, kemudian mengenalkan diri pada orang lain. Jadi educate yourself. Jangan belajar itu Anda akan bisa mempengaruhi orang lain dan mengingatkan dia kepada diri kita. Nah, D-nya apa? Design your personal branding tadi. Jadi kita brandingkan diri kita. Contoh, ada teman saya di Jakarta itu selalu pakai kaos putih. Nah itu brandingnya dia. Mau rapat resmi, mau rapat biasa, mau kumpul cangkruan, dia pakai kaos putih. Itu brandingnya dia, menunjukkan dia branding dengan kaos putih itu dengan tulisan merek usahanya di dadanya gitu. Ya, boleh Anda branding dengan apa aja, mau pakai kopiah, mau pakai jilbab warna merah, mau pakai jilbab warna kuning gitu ya. Itu bangunlah, dan itu kalau bisa konsisten. Ya. Design your personal branding agar Anda mudah diingat orang. Nah, kemudian A-nya adalah action digital, kawan-kawan. Tadi disampaikan oleh beberapa paparan Pak Mas Pasdana dan Pak Menteri juga, bahwa sekarang ini eranya digital. Apalagi Pak Emil tadi menyampaikan sudah ada 2.000 talent. Nah, itu coba dekati, kalau kalian belum mampu, coba dekati 2.000 talent tadi. Atau nggak jauh-jauh dekati seluruh LBMWI di masing-masing kabupaten kota untuk diajak berkolaborasi dalam digital. Banyak platform yang menyediakan free, jangan khawatir ya. Jangan terombang-ambing oleh ajakan-ajakan yang membayar jutaan, akhirnya mengerucutkan diri, waduh nggak mampu saya, sudah nggak bisa belajar itu gitu ya. Banyak yang gratis saat ini ya. Dan N-nya adalah now, don't delay, jangan ditunda ya. Jangan ditunda artinya selesai ini segera apa tuh
produk saya cocokkan dengan yang tadi, oh digitalnya apa, mainkan terus, dan itu lakukan, coba seminggu, rasakan akibatnya, nanti pasti positif ya. Dari saya, Ari Prabowo, apa yang benar dari saya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana salah, semuanya kesalahan diri saya pribadi sebagai seorang manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari dengan konsep edannya. Yang jelas ini konsep edan yang positif ya, Bapak Ibu peserta webinar, bukan edan yang negatif. Jadi kita semakin disemangati dalam acara ini. Dan terima kasih. Memang betul Pak Ari, kita harus merubah mindset pribadi lebih awal sebelum kita bergerak, karena saya pernah baca hukum ketertarikan itu, kalau kita positif insya Allah bisa menarik segala sesuatu yang positif ke arah kita. Gitu pun dengan cita-cita kita. Terima kasih. Sama-sama Bu.